Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Nah, di pembahasan kali ini ada yang beda karena aku akan membahas mengenai private jet termahal dan terbesar di dunia. Kira-kira punya siapa ya? Orang kaya, pengusaha, selebritis, dan beberapa kalangan lainnya biasa membeli private jet. Tapi biasanya nih private jet yang dibeli oleh orang-orang kaya ini ukurannya kecil. Nah, seperti contohnya Cessna, Bombardier, Gulfstream, ada juga sih yang membeli private jet Boeing 747. Tapi rasanya miliarder tidak ada yang terpikir untuk membeli sebuah private jet berukuran besar seperti Airbus A320. Kecuali orang ini nih yang akan kita bahas. Salah satu orang terkaya dan tercatat berada di urutan ke-45 Forbes, yaitu Pangeran Al-Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud. Beliau disebut-sebut memiliki kekayaan sekitar 19 miliar US dollar. Beliau adalah seorang pemilik dari perusahaan investasi serta mempunyai saham di perusahaan-perusahaan besar seperti Citigroup dan lain-lain. Diketahui beliau juga sempat membeli private jet yaitu Boeing 747-400 pada tahun 2003 yang kemudian disulap menjadi sebuah pesawat yang sangat mewah sampai-sampai banyak yang menyebutnya sebagai istana terbang. Nah, aku jelaskan dulu sedikit, memang Boeing dan juga Airbus sama-sama memasarkan pesawat-pesawatnya untuk menjadi private jet. Boeing memiliki seri Boeing Business Jet atau BBJ yang menawarkan mulai dari varian 737, 777 sampai 787. Tidak kalah pesaingnya yaitu Airbus juga menawarkan hal yang sama melalui program Airbus Corporate Jets atau ACJ. Meskipun Airbus A350 pernah dijadikan private jet, tapi rasanya untuk Airbus A380 belum pernah ada. Maka di video ini kita akan langsung membahas mengenai Airbus A380, sebuah private jet yang dimiliki oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Pada bulan Oktober tahun 2007, Pangeran Al-Walid bin Talal tiba di Dubai Air Show dengan menggunakan pesawat Boeing 747-400-nya untuk membeli sebuah pesawat Airbus A380. Disebut-sebut Airbus A380 yang dibeli ini merupakan versi VIP pertama yang merupakan pesawat penumpang terbesar di dunia. Versi komersialnya saja mampu membawa lebih dari 800 orang penumpang. Airbus A380 memiliki harga dasar yaitu 380 juta US dollar, tapi ternyata sang pangeran ini justru membeli pesawat tersebut dengan nilai 485 juta US dollar. Menurut laporan dari Forbes, miliarder tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Airbus untuk membeli versi uji terbang A380 dengan nomor seri 002. Laporan tersebut mengklaim bahwa Al-Walid bernegosiasi keras untuk menurunkan harganya sekitar 130 juta US dollar. Dengan sekitar 50% harus dibayar dalam cicilan tahunan setelah membayar uang muka sebesar 19,5 juta US dollar. Jumlah yang tersisa harus dibayarkan ketika pesawatnya itu sudah dikirimkan dan berada di tangan sang pangeran. Pabrikan pesawatnya yang bernama Airbus bahkan setuju untuk mengirimkan pesawat seperti baru yang dilengkapi dengan mesin dan juga sistem yang terbaru. Lalu apa sebenarnya keunggulan dari private jet yang dimiliki oleh sang pangeran yaitu Airbus A380 yang dibeli lebih dari 400 juta US dollar? Disebutkan oleh beberapa media asing bahwa pengerjaan desain dari pesawat itu diserahkan kepada perusahaan bernama Design Q. Kemudian pesawat itu akan didesain dengan sangat mewah. Pesawatnya sendiri terdiri dari 3 dek utama. Ada dek kargo yang kemudian juga akan ditambah dengan sebuah garasi. Karena di dalam penerbangannya sang pangeran ini akan membawa mobil Rolls Royce yang dimilikinya. Bukan hanya garasi yang mewah untuk membawa kendaraannya saja, tapi pesawat ini juga dilengkapi dengan hammam atau pemandian ala Turki yang kemudian akan dilapisi marmer dengan ketebalan hanya sekitar 2 mm untuk menjaga bobotnya tetap ringan. Selain itu akan tersedia juga aula musik yang kalau kita lihat di berbagai media asing mereka lebih sering menyebutnya sebagai ruang konser. Selain itu pada pesawat mewah tersebut juga akan dilengkapi ruang makan yang sangat mewah, ruang pertemuan dan juga ruang rekreasi.
Kira-kira ruang rekreasi itu apa ya? Belum cukup sampai di situ. Di dek utama akan ada 20 VIP suite untuk keluarga dan tamu. Selain itu akan ada 5 kabin yang dilengkapi dengan kasur king size beserta dengan toiletnya. Dan ada beberapa media asing lagi yang menyebutkan bahwa di dalam pesawat ini akan dilengkapi dengan tangga spiral yang mewah. Padahal penghubung dari setiap dek ini sudah menggunakan lift. Yang paling unik dari desain private jet sang pangeran adalah ruang sholat yang sajadahnya adalah sajadah elektronik, bisa bergerak sendiri menghadap kiblat. Wah, kira-kira kayak apa ya bentuknya? Namun ternyata segala kemewahan itu sepertinya tidak berjalan dengan lancar setelah beberapa media mengungkap bahwa pesanan itu dibatalkan atau pesanan sebuah pesawat Airbus A380 yang digadang-gadang menjadi private jet terbesar itu katanya dibatalkan. Semua rencana menakjubkan terbukti tidak realistis dan jet pribadi terbesar dan juga termewah di dunia itu tidak akan pernah lepas landas dari Prancis. Bahkan media asing juga mengungkap desain mewah yang sebelumnya sudah terfikirkan dan akan dirancang pada pesawat itu tidak pernah terpasang. Kenapa hal itu bisa terjadi pada pemesanan Airbus A380 yang dilakukan oleh Pangeran Al-Walid? Forbes melaporkan bahwa krisis keuangan global tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 adalah awal dari berakhirnya istana terbang A380 Pangeran Al-Walid. Disebutkan bahwa investasinya di Citigroup, aset intinya pada saat itu mulai berkurang pada tahun 2007 yang memaksanya untuk menginstruksikan beberapa karyawannya untuk mencari pembeli jet pribadi A380 miliknya. Kabarnya ada sebuah perusahaan leasing pesawat yang menawar private jet A380 milik pangeran ini dengan harga 268 juta US dollar. Tapi saat itu pangeran tidak tertarik untuk menjual pesawat tersebut dengan harga kurang dari 300 juta US dollar. Sehingga kemudian Pangeran Al-Walid lebih memilih menolak tawaran tersebut. Airbus A380 milik pangeran ini gagal menemukan pembeli selama bertahun-tahun. Tapi kemudian di tahun 2013 terungkap bahwa akhirnya A380 milik pangeran ini dijual kepada pembeli yang dirahasiakan dengan harga yang juga dirahasiakan. Meskipun sudah hampir 1 dekade sejak pengumuman itu dibuat, tapi pesawat Airbus A380 tersebut tetap berada di Toulouse Balagnac. Entah apa yang terjadi dengan sang pangeran dari Arab Saudi ini hingga kemudian membatalkan private jet terbesar di dunianya dan juga desain-desain mewah yang sudah lama dinantikannya. Tapi yang jelas bukan karena beliau membutuhkan uang. Nah, salah satu alasan kenapa Airbus A380 ini menjadi salah satu pesawat yang sulit untuk dijual, seperti kita tahu biaya operasionalnya mahal, kemudian juga membutuhkan banyak bahan bakar, dan terlebih lagi pesawat ini hanya bisa mendarat di bandara-bandara terbesar di dunia. Tapi rasanya kalau kita membayangkan Airbus A380 sang pangeran itu berhasil lepas landas dengan berbagai kemewahan tersebut, maka private jet A380 milik Pangeran Al-Walid bin Talal ini bukan hanya disebut sebagai yang termewah di dunia, tapi juga akan dianggap sebagai yang terbesar di dunia. Nah, sebenarnya aku tadi sempat membahas bahwa selain pesawat-pesawat kecil seperti Bombardier dan Cessna, ada juga orang-orang kaya di luar presiden yang memiliki private jet. Nah, pesawat-pesawat yang dimiliki ini dalam ukuran besar yaitu Boeing 747-400. Seperti yang dimiliki oleh Joseph Lau, seorang miliarder asal Hong Kong. Beliau memiliki sebuah private jet Boeing 747-400 yang ditaksir bernilai 367 juta US dollar. Kalau seorang miliarder memiliki private jet, pastilah di dalamnya ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas mewah seperti yang dimiliki oleh Joseph Lau ini. Karena di dalam pesawatnya ini dilengkapi dengan ruang konferensi, kemudian ada kabin mewah, bar, dan juga dilengkapi dengan gym. Selain itu, masih ada lagi Boeing 747-400 milik Sultan Brunei Hassanal Bolkiah yang ditaksir senilai 323 juta US dollar. Tentu saja di dalamnya memiliki fasilitas mewah. Katanya di dalamnya ini berlapis emas dan juga kristal. Bisa dibayangkan seperti apa sebenarnya kemewahannya. Nah, tapi kalau kita bandingkan 747 milik kedua orang ini akan tetap kalah jika memang A380 dari Pangeran Al-Walid ini bisa mengudara.
Nah, membahas mengenai Airbus A380 dan Boeing 747, kedua pesawat ini tidak diproduksi lagi, tapi untuk Airbus A380 masih digunakan di beberapa maskapai besar di dunia. Sementara 747 masih digunakan tapi bukan digunakan oleh beberapa maskapai besar di dunia. Nah, ada kabar baru nih ternyata dari Boeing 747. Setelah kemarin diumumkan bahwa tidak lagi diproduksi, ada maskapai-maskapai di dunia yang akhirnya mengoperasikan kembali pesawat Boeing 747-nya, tapi kemudian konfigurasinya dirubah dari yang tadinya untuk mengangkut penumpang jadi untuk mengangkut kargo. Langkah tersebut diambil karena ternyata pengiriman kargo dianggap terus meningkat. Bahkan kita akan terus melihat Boeing 747 sampai beberapa dekade ke depan. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf. Semoga informasi ini menambah wawasan kita semua. Dan kalau misalnya aku tanya kira-kira nih pesawat apa lagi yang harus dibahas sama Tamara dan Kak Fauzi? Nah, kalian boleh komen di bawah sini ya. Terima kasih sudah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.